Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 cara terbaik dalam Alkitab untuk membedakan suara Roh Kudus dan suara setan dalam pikiran Anda. Pada mulanya, dalam Kejadian 1 ayat 26-27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia diciptakan dan dianugerahi oleh Tuhan dengan pikiran dan hati nurani, agar manusia bisa berkuasa atas segala makhluk lainnya. Selanjutnya dalam Kejadian 3, Alkitab mencatat bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa untuk pertama kalinya. Bermula pada saat Hawa lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Waktu itu, Tuhan berbicara memberikan perintah kepada manusia pertama. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Akan tetapi, ada setan berbentuk ular yang berkata kepada Hawa, "Sekali-kalinya kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terjadilah pergumulan di dalam pikiran Hawa. Ada 2 suara yang harus dipilih oleh Hawa untuk dipercaya. Apakah Hawa akan memilih untuk mendengarkan serta mentaati suara Tuhan, atau malah terjerumus kepada tipu daya suara setan? Sayangnya kita tahu bahwa akhirnya Hawa lebih memilih mendengarkan suara setan, sehingga mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dengan segala akibatnya. Kemudian pada kehidupan kita sekarang, situasi harus memilih ini terjadi lagi. Alkitab mencatat dalam Efesus pasal 6 ayat 12, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Dengan kata lain, sebagai umat Kristen, kita pasti akan selalu menerima gangguan-gangguan dari setan, yang mana suara setan akan selalu muncul di dalam pikiran kita. Setan adalah penentang Allah, penggoda manusia, penuduh, serta pendakwa umat Kristen. Seperti yang kita saksikan dalam kisah Hawa, setan bertujuan ingin membawa kita kepada kehancuran. Setan itu juga penuh dengan tipu daya. Bahkan saking liciknya, setan mampu mengelabui kita, sehingga kita seringkali tidak menyadari bahwa setan sedang bersuara di dalam pikiran kita, yang dimana akan membuat kita sering mengalami kebingungan, membuat kondisi pikiran kita terganggu, dan lain-lain. Akan tetapi, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Lewat ayat ini, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, yaitu melalui Roh Kudus yang adalah Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, kita akan terus diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus lewat suara-suara di dalam pikiran kita, yang jika kita dengarkan dan mentaatinya akan membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang berkemenangan sebagai anak Tuhan sejati yang dewasa rohaninya di dalam dunia ini. Amin. Jadi peperangan rohani terbesar mungkin akan terjadi di dalam pikiran kita. Di satu sisi ada suara Roh Kudus yang harus kita dengar dan taati. Dan di satu sisi ada suara setan yang harus kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenali perbedaan suara Roh Kudus dan suara setan? Berikut adalah 5 cara di dalam Alkitab yang dapat kita pahami untuk mengetahui perbedaan suara Roh Kudus dan suara setan yang bersuara di dalam pikiran kita.
1. Kita harus mengenal karakter Tuhan beserta jalannya. Dalam Yohanes 10 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Langkah pertama untuk mengetahui perbedaan suara Roh Kudus dan suara setan adalah dengan mempelajari karakter Tuhan lewat Alkitab. Dengan rutin membaca Alkitab, kita lama-kelamaan akan mengenal karakter Tuhan beserta jalannya. Bahkan lewat Alkitab, kita pun dapat mengenal karakter setan juga. Ketika kita sudah memahami bagaimana karakter Tuhan dan karakter setan, kita akan mampu mengenali suara-suara yang muncul dari pikiran kita. Apakah itu Roh Kudus yang sedang berbicara atau iblis yang sedang bersuara? Dari situ kita harus memilih untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan segera mengusir suara setan. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus sambil menghayatinya. Kalau perlu, kita bisa membacanya sambil bersuara pelan agar kita lebih menghayatinya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam membaca Alkitab, kita akan mendapati bahwa karakter Tuhan itu luar biasa baik, penuh kasih karunia, tidak pernah meninggalkan kita karena kasih setianya kekal, penuh belas kasihan, pemberi sukacita, gunung batu perlindungan kita, bahkan kasihnya kepada kita sungguh luar biasa karena Tuhan Yesus mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita, dan kita akan terus menemukan karakter Tuhan lainnya. Sedangkan karakter setan berlawanan dengan karakter Tuhan. 2. Memahami bahwa iblis mendakwa kita, sedangkan Roh Kudus itu menegur. Wahyu 12 ayat 10 tertulis, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, 'Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.'" Dalam ayat ini jelas bahwa setan selalu mendakwa kita siang dan malam melalui pikiran kita. Setan disebut pendakwa saudara-saudara kita. Suara setan selalu menuduh untuk menghancurkan mental kita. Tuduhan iblis jelas berbeda dengan teguran dari Roh Kudus. Untuk membedakannya, kita harus memahami bahwa Roh Kudus akan selalu mengingatkan kesalahan kita secara spesifik. Misal kita tadi telah meresponi orang dengan kemarahan, atau kita tadi telah mengeluarkan sikap sombong, dan lain-lain. Sedangkan suara setan akan mendakwa kita serta langsung menghakimi kita secara penuh. Contohnya seperti suara-suara setan yang berkata, "Kamu tidak berguna, kamu sudah hancur. Tuhan tidak sayang sama kamu. Kamu terlalu banyak kesalahan sehingga Tuhan tidak lagi mengasihi kamu." Mengungkit-ungkit dosa masa lalu, dan lain-lain. Jadi Anda harus segera langsung mengusir suara setan yang sedang menghakimi Anda. Karena dalam Roma 8 ayat 1 tertulis, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Yang artinya, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Dosa kita akan diampuni dan hidup kita suatu saat akan dipulihkan seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Tuhan begitu sayang dengan kita dan selalu menyertai kita. Bahkan ketika kita sedang berbuat salah, Roh Kudus secara spesifik segera menegur kita di dalam pikiran yang harus kita responi dengan segera mengakui kesalahan kita di hadapannya dan meminta pengampunan.